Satu, tidak ada perintah di situ untuk gua gereja ke siapa, ke HKBPK, ke Katolika, tidak ada. Ternyata setelah saya cari tahu semua itu, munculnya kekatolikan itu tahun berapa, kekristenan itu muncul tahun berapa, dan dari mana. Jadi maksud saya, kita orang yang berakal, jangan kita telah, langsung kita cari tahu lah. Nggak bakalan kok kalau misalnya lo nggak bergeser lantas lo jadi berdosa, tidak ada seperti itu. Kalau tidak ada perintah, kenapa kita harus berdosa? Kan kita mengikuti Yesus. Oke, terima kasih saudaraku Maryam. Jadi itu yang saya maksud ya. Saya mohon klaim-klaim yang di bawah itu Anda langsung bantah dengan klarifikasi dari dia Anda pribadi gitu ya Pak ya. Walaupun tidak perlu menyebutkan denomnya atau dari gereja mana karena itu sifatnya privasi ya. Tapi Anda harus menegaskan bahwa Anda bukan seorang muslim. Kemudian untuk teman-teman muslimku di bawah, beri apresiasi ya dengan saudara kita Maryam ya, bahwa kita buktikan bahwa kita muslim sangat mencintai seluruh umat ya. Beri apresiasi, silakan di follow, jangan ragu-ragu. Jadi silakan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa, terkejut Abang Faruk loh, terkejut. Jadi di saat Bang Maryam tadi memberikan narasi, seakan-akan aku melihat video diriku sendiri 14 tahun yang lalu. Iya, saat Bang Maryam ini berbicara begitu, aku lihat diriku sendiri 14 tahun yang lalu. Ada lagi loh kayak Bang Faruk yang dulu pikirku. Masya Allah. Luar biasa. Tapi gini Bang Maryam ya, apa yang teman-teman sampaikan ke Abang, apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk kepada Abang, itu bukan sebuah jebakan atau menggiring opini Abang ke dalam iman dan Islam, bukan Abangku. Terkhusus Bang Faruk pribadi ya, saya hanya sekedar mau bertanya saja tadi, bukan mau menggiringmu kepada iman dan Islam, karena aku sejatinya tidak punya kuasa dan tidak punya daya untuk menunjuk kepada siapa hidayah iman dan Islam itu ditunjukkan. Ayo, bagi teman-temanku, saudara-saudaraku Kristen yang ingin bertanya kepada Bang Maryam ya, dan meragukan Bang Maryam ini ya, sejatinya dia adalah seorang Kristen, silakan naik. Daripada kalian menduga-duga yang tidak. Ayo silakan aku datang. Jadi gini, satu begini Bang Faruk ya. Jadi gini. Jadi gini, jangan ya, maksud gini, saudara-saudaraku gini ya, seiman dan sekristen, paling tidak kalau kita sudah beriman dan berkristen yang benar ya, paling tidak dalam diri kita dulu, jangan dulu. Jadi gini, jangan Anda berpikir ya ini juga ke teman-teman saya ya, yang sudah menyeberang ya. Jadi jangan Anda berpikir ketika Anda setelah tahu dan tapi belum berikrar bahwa Yesus itu adalah Rasul, Anda sudah merasa Anda berpindah kepada ajaran yang benar. Hati-hati saudaraku, kenapa saya bilang Islam itu saya sudah pelajari bukan agama yang mudah. Ketika Anda berucap 2 kalimat syahadat, Anda belum tentu jadi umatnya Muhammad. Karena umatnya Muhammad itu adalah segala apa yang ada diajarkan sama Muhammad itu harus Anda lakukan, barulah Anda umat Muhammad. Jadi bukan sekedar di mulut Anda cuma berucap 2 kalimat syahadat itu lantas Anda sudah aman, tidak. Tidak ya, pelajari. Umat Muhammad itu umat yang melakukan segala apa yang dilakukan Muhammad itu sendiri. Jadi bukan Anda hanya sekedar berucap, jadi hati-hati. Ya, hati-hati di situ. Bang Maryam ya, aku minta Abang jujur ya. Buah pemikiran Abang ini hadir karena Abang datangi room-roomnya diskusi apologet, atau memang Abang membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, Bang? Saya itu sudah berkali-kali membaca itu. Sebenarnya saya membaca Alkitab itu. Saya memang waktu itu sempat tersentuh karena dengan saya cari tahu tentang siapa roh kebenaran itu, dan saya cari tahu apa agama, apa paham setelah Yesus ini sudah tidak ada. Terlalu banyak paham saat itu setelah dia, tapi tidak bertahan. Yang bertahan itu adalah yang mengaku agamanya itu Islam, dan nabinya Muhammad yang membawa Muhammad bertahan sampai 1400 tahun sampai sekarang. Ya, jadi saya sempat, tapi saya berpikir begini, saya pernah berdoa di dalam diri saya, apakah saya harus mengikuti langsung? Apakah saya memang harus mempelajari? Jadi bukan perpindahan, memang mengikuti karena ada perjalanan. Tapi di situ saya pelajari,
saya pelajari Islam itu ketika saya bertekad saat itu pingin masuk di dalam Islam itu, saya ketemukan ayat itu, ayat yang di mana di Islam itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika saya berpikir begini, ketika saya nanti sudah masuk di dalam Islam, saya tidak bisa lagi menyampaikan kebenaran di kekristenan. Itu saja. Enggak, Gitu. maksud saya gini bang, pemikiranmu ini tadi, narasi-narasi yang kau sampaikan tadi, kan itu luar biasa itu. Yang kutanyakan, apakah buah dari pemikiranmu ini atau dasar dari pemikiranmu ini diintervensi dari room debat, atau memang murni atau pure abang dapat itu waktu abang baca Bible? Kalau dulu bang Faruk kan nggak ada ini komal-komal ini. Bang Faruk, sebelum ada komel ini, saya sebenarnya komel ini saya masih baru, belum lama. Dan boleh tanya saya di komel-komel yang berinspirasi itu mengundang saya berkali-kali karena saya kritisan saya terhadap Islam, ya, mempertanyakan ke Islam itu sendiri, Al-Quran dan itu. Silakan Anda tanya saya, gitu loh. Saya bahkan kalau di komel-komel yang ada Muslim, kalau saya datang, ya, mereka itu sudah langsung memframing, gitu loh. Sudah langsung memframing seakan-akan saya itu hanya bertanya tentang Islam hanya untuk penyesatan Islam. Padahal tidak. Diinspirasi, silakan tanya saya.